alumni kehutanan tapi istrinya MIPA. Halo pemirsa Birka TV, hari ini kita mau mewawancarai Bapak Haji Hadi Mulyadi, MSI. Beliau ini adalah Wakil Gubernur Kaltim dan juga Ketua Ikatan Alumni Mahasiswa MIPA Unhas. Dan pertanyaan saya, Pak, gimana nih rasanya menjadi Ketua IKA MIPA? Dan Bapak kan ada di Kalimantan. Saya sampai sekarang ini merangkap 4 ketua IKA. Ketua IKA SMP Negeri 1 Samarinda, Ketua IKA SMA 2 Samarinda, masih Ketua IKA Matematika, dan Ketua MIPA. Tapi yang penting IKA ini harus menjadi sarana pemersatu kita, tempat untuk silaturahmi, tempat untuk berkolaborasi, tempat untuk menyatukan ide dan gagasan, serta tempat untuk perbaikan ekonomi masyarakat secara umum. Oleh karena itu, saya sebenarnya berat hati menerima, tetapi karena secara aklamasi teman-teman meminta saya sebagai Ketua MIPA, mudah-mudahan keberadaan saya di kepengurusan yang baru ini bermanfaat bagi rekan-rekan di MIPA, dan kita dukung sepenuhnya program-program dari IKA Pusat. Mudah-mudahan seluruh alumni MIPA bisa berkiprah dimanapun mereka berada untuk membangun Indonesia. Adakah menjadi fokus nanti di kepengurusan Bapak? Nggak ada yang terlalu serius. Intinya dimanapun IKA MIPA dia harus berkarya. Oleh karena itu yang paling penting dari ini adalah pendataan serta inventarisir alumni-alumni MIPA dimanapun mereka berada, sehingga dimanapun rekan-rekan MIPA berada dia bisa berkomunikasi, bersilaturahmi, bisa saling membantu untuk membangun dirinya, membangun keluarga, bahkan tentu membangun Indonesia. Oke, terima kasih. Saya akan mewawancarai kakanda saya, Kakanda Andi Masniawati. Beliau adalah angkatan biologi 89. Dan sekarang beliau adalah ketua harian dari IKA Fakultas MIPA. Kak, apa kesan-kesannya melihat acara ini dan harapannya? Luar biasa ya, Dinda Maya. Kita ekspektasinya sebenarnya tidak seperti ini, tapi ternyata luar biasa antusiasme teman-teman alumni MIPA untuk menghadiri pertama kali bergabung bersama dengan Ketua IKA MIPA, Kak Hadi Mulyadi. Kedepannya sih kami berharap dengan kekuatan yang kita miliki, IKA MIPA ini semakin kompak ya, semakin jaya dan semakin berkualitas tentunya. Nah, kita berlari nih ke Pak Sekretaris. Pak, pasti tugasnya akan menghimpun seluruh ini ya, alumni-alumni. Iya, pastinya seperti itu. Jadi tugas sekretaris ya saat ini, kalau saya bisa akui ini sangat berat sebenarnya karena saya harus bisa menghubungkan antara Kalimantan dengan Makassar. Tapi dengan semangat teman-teman, semangat kakak-kakak, semangat adik-adik, kita harapkan dengan girah ber-IKA ini kita bisa semakin akrab, semakin bisa menghidupkan Unhas di kancah Nusantara dan dunia. Oke. Terima kasih Kanda Eka. Kanda Eka ini angkat 95 ya. Oke. Terima kasih Birka TV. Halo Koridor TV. Ini yang pentolan yang bikin acara nih, yang bikin gara-gara ini malam sehingga kita semua berkumpul. Kanda Epong ini punya nama Muhammad Jeffrey. Siapa sih Kak nama aslinya? Muhammad Bebo. Muhammad Bebe bukan. Kak, pertandingan tunggu loh. Kita serius ini. Serius Kak, serius. Iya, serius. Saya mau tanya, ini malam pertandingan memperebutkan jumlah hadiahnya berapa Kak? Hadiah itu total 11 juta, dibagi dengan kategori pasangan dan persorangan. Kemudian ada bonus juga. Bonus itu akan mendapat pelukan dari ketua. Jasa Pena akan dapat pelukan hangat dari ketua. Biar Ode Kak. Itu kalau oleh wakilnya kepada Pak Iwan. Kak Iwan yang wakili. Terus siapa yang kita mau peluk? Persorangan yang wanita. Pemirsa, saya kayak mundur kayaknya dari pertandingan besok malam. Terima kasih Kak Epong. Yang saya akan wawancara ini adalah, kita panggil Kak Ervan juga supaya tetap awet muda. Kak, Kakanda kan masih sampai detik ini masih bergaul di kampus.
Terus maksudnya berpuluh-puluh tahun sudah melihat perkembangan bagaimana di koridor, bagaimana aktivitas kita di kampus. Apa yang Kakanda rasakan sekarang, euforia yang ada ketika kita ini malam bertemu, dan apa harapan tadi Ika ke depan? Ya, terima kasih. Saya kebetulan berkarya di kampus sebagai dosen, dan tentu saya bisa bandingkan bagaimana kehidupan kampus dulu waktu ya tahun-tahun 90-an dan sekarang ini. Saya rasa tidak jauh beda ya. Cuma saya melihat keakraban antara mahasiswa itu sudah mulai berkurang. Mungkin kalau saya lihat itu sistem pendidikan yang berubah juga sekarang ini ya. Berubah. Apalagi setelah pandemi ini dengan memakai teknologi Zoom, interaksi antara mahasiswa berkurang. Jadi saya kira dengan selesainya pandemi ini akan kembali organisasi kemahasiswaan berjalan bagus. Mudah-mudahan bisa seakrab kita seperti dulu. Ya. Harapannya untuk Ika ke depan dengan adanya acara-acara seperti ini akan lebih mempererat. Semoga ini bisa diadakan 2 kali dalam setahun. Ya, kita kumpul-kumpul seperti ini. Silaturahmi, kebetulan ini momennya momen FIFA World Cup 2022 ya. Ya kalau bisa 2 kali dalam setahun akan mempererat kita punya persaudaraan. Jadi di sini hanya istilah junior dan junior ya, kakak adik gitu. Ya saya kira itu. Kakanda Ediman. Beliau adalah Kakanda yang sangat baik hati di MIPA dan sangat terkenal juga. Kak Edi, apa nih? Ini kan sekali kita cipika-cipikin dulu ya. Oke, Kak, ini kan untuk boleh dibilang pertama kalinya Ika MIPA membuat Iya, fenomena. betul sekali Dinda Maya ya. Ini kan saya ke Ndak MIPA-nya dulu ya. Kalau kita bicara ikatan alumni, tentu saja ini kan wadah untuk mempersatukan seluruh alumni-alumni yang ada di seluruh Nusantara, bahkan di dunia. Dan itu sangat baik sekali, karena kalau tidak ada wadah ini kita tidak bisa bersilaturahim. Karena dengan adanya Kak Haji Hadi Mulyadi SSI MSI ya, kita tentu senang sekali beliau sebagai ketua ikatan alumni bisa menghimpun. Dan khusus untuk malam ini ya, momentumnya adalah pertandingan domino. Kita tahu domino ini adalah kan permainan klasik dari zaman dulu hingga sekarang yang betul-betul bisa mempererat tali persaudaraan di antara kita. Selain itu hadiahnya loh belasan juta rupiah ya. Tapi tentu saja Dinda Maya bukan kita termotivasi main bukan karena hadiahnya dong. Kita datang ke sini untuk bertemu satu sama lain seluruh keluarga besar Ikatan Alumni MIPA. Sukses buat Ikatan Alumni MIPA. Terima kasih Kak Edi. Terima kasih Dinda.